Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصله وفرعه لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جميع مشايخنا ومشايخنا ومسلسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى سيدنا عبد الله الشيخ رحمة الله الشيخ ولوصوله وفروعهم لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جدتنا تلاميذنا وتلميذاتنا شيعوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد ما واسع الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah maghrib sama-sama mengharapkan ridha Allah. Senantiasa kita ucapkan puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat, iman, Islam, sehat, afiah, sehingga kita bisa kembali hadir dalam majlis ilmu, majlis yang mendatangkan ridha Allah, majlis yang mendatangkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini ditambah dikekalkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah maghrib, sama-sama mengharapkan ridha Allah. Lanjutkan pembahasan kita mengenai hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hukum-hukum syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis menerangkan perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Kadang-kadang terjadi sesuatu ya, pada diri kita, perut kita tiba-tiba kadang-kadang macam apa? Macam ada angin bergerak-gerak, tapi ada agak mau keluar. Kadang-kadang dia apa? Bergejolak di dalam perut, sehingga menimbulkan was-was dalam hati kita. Kayak-kayaknya benda ni mau keluar tapi ada agak keluar, tapi terasa di perut. Seandainya terjadi seperti itu, nah itu wuduk kita itu batal atau enggak. Kadang-kadang udah wuduk ya, apalagi kita sayang mau keluarannya karena baru agak lepas wuduk, tanggung-tanggung mau kita keluarkan, mau dikeluarkan wuduk ya, lalu mau wudu agim tapi ada dikeluarkan, rasa sakit ya, sehingga angin itu tertahan. Nah terkadang apa? Bergejolak di perut. Nah itu kalau terjadi seperti itu bagaimana? Nah,
Perkara yang seperti ini juga pernah terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi menyampaikan kepada kita seandainya terjadi seperti itu bagaimana hukumnya. Ini hadis menerangkan tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila salah satu dari kalian menemukan di perutnya ada sesuatu, fa askala alaihi, sehingga sesuatu itu membuatnya merasa ada masalah di perutnya, fa askala alaihi akhraja minhu syai'un amla, sehingga dia menjadi bingung apakah perkara itu keluar atau tidak, ragu, sesuatu bergejolak di perutnya, ya, perasaan dia antara keluar dan tidak. Fala yakhrujna minal masjid hatta yasma' sautan aw yajidarihan. Maka kalau terjadi seperti itu, kata Nabi, janganlah engkau keluar dari masjid untuk berwudu, maksudnya hatta yasma' sautan, sehingga engkau mendengar suara yang keluar atau engkau merasakan angin keluar. Jadi Nabi pun menjelaskan perkara ini. Berarti perkara yang seperti ini juga terjadi ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ada perasaan perut kita itu seperti bergejolak antara keluar atau tidak angin di perut itu, maka selagi tidak ada angin yang keluar, selagi tidak ada suara yang keluar, berarti itu masih terhitung wudu. Kadang-kadang dia meletus dalam perut, meletus dalam perut sehingga perasaan kita keluar. Selagi angin itu tidak betul-betul keluar dari jalur belakang kita, maka tidak perlu wudu. Maksudnya seperti itu. Karena itu namanya hanya was-was, hanya was-was atau keraguan. Jadi perkara yang membatalkan wudu itu adalah perkara yang betul-betul pasti keluar dari jalur belakang kita atau jalur depan, apapun bentuknya, baik perkara itu biasa keluar atau perkara itu tidak biasa keluar, itu membatalkan wudu. Tapi kalau hanya perasaan, prasangka tidak betul-betul pasti keluar, maka tidak membatalkan wudu. Seperti ini tadi, angin biasa kadang-kadang ya, terlalu banyak angin di dalam tubuh atau ada asam lambung, kadang-kadang di perut tuh ya, terasa seperti angin yang bergejolak. Nah, itu tidak membatalkan wudu selagi tidak keluar. Tapi kalau keluar berupa angin atau sejenisnya, maka wudu kita batal. Intinya selagi tidak ada yang keluar, ya, maka wudu tidak batal. Tapi kalau ada sesuatu yang keluar, baik itu perkara yang biasa keluar atau perkara yang langka keluar, membatalkan wudu. Contohnya langka apa? Kadang-kadang ada orang cacingan. Cacingan itu biasanya keluar dari duburnya, keluar masuk lagi. Nah, itu batal wudunya. Nah, kalau ambien gimana? Ambien itu karena itu sakit, ya, karena itu memang sakit, susah untuk ditahan. Nah, itu sebagian ulama memaafkan atau memakfu, tidak apa-apa, karena itu ya memang tidak bisa dihindari keluarnya itu ambien. Maka walaupun seandainya dia keluar, tidak membatalkan wudu. Tapi kalau ada keadaan normal, ya, tidak sakit, kemudian ada sesuatu yang keluar, walaupun yang keluar itu adalah perkara yang langka, tidak biasa keluar, ya, contoh tadi ada orang cacingan, ya, sehingga keluar masuk lagi ulatnya, nah itu batal wudunya karena dihitung ada sesuatu yang keluar.